Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthies, kembali lagi di podcast Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan. Masih bersama saya Caca sebagai host podcast ya. Nah, setelah 2 episode kemarin kita bahas seputar penyakit, di episode kali ini kita masih bahas seputar penyakit. Bahkan kasusnya masih cukup tinggi di Indonesia dan dijuluki sebagai silent killer, yaitu hipertensi. Nah, hipertensi ini menjadi faktor resiko keempat terbesar penyebab kematian di Indonesia, bahkan menjadi faktor risiko nomor 1 di dunia penyebab kematian. Nah, berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensinya mencapai 34,1%. Nah, hari ini kita undang bintang tamu yang akan berbagi informasi, fakta maupun tips kesehatannya. Nah, ada Dokter Mia Nurdini dari Puskesmas Pondok Salam. Selamat datang Dok di podcast Berisik. Ya. Makasih ya Dok udah mau hadir di sini. Sehat Dok? Alhamdulillah. Nah, untuk permulaan nih Dok, boleh gak dijelasin sedikit dulu tentang apa itu hipertensi? Tadi kan sempat dibahas nih, hipertensi itu adalah satu penyakit yang memang sering kita juluki sebagai silent killer. Jadi memang kebanyakan itu orang-orang yang memang mengidap hipertensi itu dia tidak ngeh kalau dalam tubuhnya itu ternyata sudah ada penyakit hipertensinya. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Bahkan memang kayak kejadian dulu nih zaman-zamannya COVID. Kebetulan kan saya juga megang imunisasi COVID-nya. Itu kebanyakan pas dites kan kita harus Nancy dulu kan. Ada screening awal tuh. Tiba-tiba, loh kok tinggi Dok? Lah mana saya tahu orang hasilnya kan tinggi gitu kan. Oh iya kok tinggi Dok, malahan bahkan sempat ada yang dia tidak bergejala, taunya pas diulang-ulang sampai 3 kali itu tensinya sampai 200. Wah, itu tinggi banget. Iya, tapi dia bilang kok saya nggak ada kerasa apa-apa. Nah itu kan makanya kita sering bilang silent killer tuh dari situ gitu. Nah, berarti kalau batasan tensinya nih ya Dok, hasil tensinya kalau misalnya seseorang hipertensi itu berapa Dok? Kita didiagnosis sebagai hipertensi itu kalau sudah ditensi atau dicek tekanan darahnya dalam kondisi tenang, tidak habis minum alkohol atau kafein, terus juga tidak habis beraktivitas berat. Itu kalau ditensi 140/90. 140/90. Berarti kalau di bawah itu masih kategori. Di bawah itu masih di kategori normal. Nah, di usia berapapun itu sama Dok segitu atau ada faktor penyebab lainnya? Sama aja sih sebenarnya. Anak juga memang tensi segitu udah dibilang hipertensi. Hipertensi ya Dok ya. Nah, kira-kira kalau untuk penyebab hipertensinya sendiri itu apa Dok? Sebenarnya sih kalau penyebab itu kita juga masih belum jelas ya penyebabnya apa gitu kan. Tapi biasanya sih nyambung ke faktor risiko. Jadi memang kebanyakan yang membuat itu hipertensi itu ya memang ada faktor-faktor risiko yang terjadi, entah itu di keluarga misalnya keturunan, atau misalnya memang si pola hidupnya yang jelek, sedentary lifestyle. Kadang kan kita sadari juga ya banyaknya kerja duduk, geraknya kurang. Ngaruh ya Dok ya? Ngaruh itu. Gitu. Berarti kalau hipertensi itu diwariskan atau diturunkan itu benar Dok? Itu benar. Karena memang ada mutasi gen yang terjadi pada orang tua yang memang sebelumnya mengidap hipertensi, dan sekitar 45%-nya itu bisa diturunkan kepada anaknya. Gitu. Berarti kalau udah ada riwayat keluarganya yang hipertensi, kita harus waspada bener-bener ya Dok ya? Betul. Jadi udah harus mencegah lah, kitanya udah harus warning nih gitu kan. Aduh, mamah kita atau papah kita atau nenek kita itu tetap ngaruh gitu. Jadi kitanya udah harus berhati-hati banget. Gitu. Nah, kalau untuk pengobatannya Dok, kalau orang udah kena hipertensi biasanya harus gimana itu? Nah, untuk pengobatan hipertensi itu ada 2 macam. Maksudnya bukan 2 macam ya, 2 jalan gitu. Non farmako sama farmakologis. Mungkin kalau farmakologis sudah pasti dengan obat-obatan, dan itu memang harus konsul ke kami sebagai tenaga kesehatan atau ke
puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Nah, untuk non farmakologisnya ini nih, karena kalau tidak sejalan itu sama aja bohong. Jadi kalau diobatin terus percuma gitu. Cuma kalau ternyata diobatin terus ngerokoknya iya. Sama aja bohong kalau kayak gitu kan. Makanya bagusnya itu non farmakologisnya juga jalan. Jadi kita usahakan tidak obesitas, tidak konsumsi kopi. Iya, kafein, tidak konsumsi alkohol, terus juga rajin olahraganya. Atau kadang kalau kita di pemerintahan kan ada ya programnya, bukan program sih, nama slogan programnya ya. Iya. Apa itu dok? Screening PTM itu cerdik katanya. Oh cerdik. Nah ada singkatannya berarti ya dok? Ada. Apa? Cek secara berkala. Jadi disarankan untuk yang punya darah tinggi ataupun yang tidak, itu wajibnya ditensi setiap bulan. Setiap bulan ya? Betul. Kan cek kesehatan. sekarang tensi darah kayaknya nggak perlu ke rumah sakit dan nggak perlu ke puskesmas ya. Kadang juga mungkin kayak petugas desa atau masyarakat kan kita juga suka turun di posyandu, posbindu kan itu ada tuh. Bisa kan ikut ditensi dulu sebulan sekali. Itu untuk C-nya nih. Iya, C-nya. Terus untuk E-nya nyahkan asap rokok. Nyahkan asap rokok. Berarti jangan merokok. Jangan merokok dan jangan dekat-dekat. Iya, karena kan merokok itu ada dua macam, ada pasif dan yang aktif. Yang aktif yang nggak boleh ya pasif juga harus dijauhkan gitu kan. Itu untuk E-nya nih. Terus R-nya itu rajin olahraga. Rajin olahraga. Ya, makanya tadi yang dibilang kan kita kebanyakannya duduk ya, mau nggak mau 30 menit aja setiap hari ada jalan santai aja juga udah cukup kok gitu. Terus tadi apa ya? D-nya sekarang diet sehat dan seimbang. Jadi sehat dan seimbang ya. Makanan juga sekarang harus bisa pilih-pilih yang sehat karena kan kadang namanya kumpul-kumpul ya. Iya, aja ya. Apalagi kalau arisan ibu ya dok ya. Aduh, apalagi udah namanya seblak tuh siang-siang ya nggak sih? Seger nggak sih? Nah itulah ngaruhnya. Oke, tidak terlalu, bukan melarang banget sih ya gitu, itu sebenarnya tidak masalah, tapi jangan dikonsumsi secara terus menerus dan jadi kewajiban makan seperti kita makan nasi. Nah itu kan yang tidak boleh. Mungkin kalau hitungan gitu ya dok ya. Betul, berlebihan kalau sebulan sekali atau 2 minggu sekali sih sebenarnya tidak masalah gitu kan. Terus tadi sampai I-nya itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Nah, istirahatnya itu berapa jam, Dok? Bagusnya 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam tidurnya, dan harus kualitasnya yang baik. Jadi harus nyenyak. Jadi kadang kita juga kan ngerasa kok kita ngantuk tapi kok kayak tidur tuh ngelayang gitu, kayak kita masih hidup tapi kita tuh tidur. Nah itu sebenarnya kualitas tidurnya jelek. Oh, kalau suka kayak mimpi atau kebangun itu berarti enggak bagus ya dok ya? Enggak. Bagusnya sih ya memang terus-terusan, bahkan yang memang dibilang nyenyak itu kadang kita saking nyenyaknya suka ngerasa jatuh. Nah itu pertanda-tanda memang kita tidurnya udah nyenyak banget gitu tuh sebetulnya ya gitu. Terus yang terakhir berarti ya, K-nya itu adalah kelola stres. Nah nyambung juga nih ke istirahat yang cukup kan. Karena kalau udah stres, deadline kerjaan, udah, nah itu kan pasti ngaruh banget tuh. Susah, apalagi itu juga bisa mempengaruhi Gen Z sekarang ya dok ya, kayaknya dikit-dikit stres ya, anxiety. Gitu ya, kalau sekarang kan kayaknya lagi hype banget gitu ya bahasa-bahasa itu. Nah, berarti pencegahannya itu dari yang cerdik ini atau ada lagi nggak dok? Misalnya? Kalau ini sih udah cukup lah. Ini itu cukup, udah meng-cover semuanya lah untuk hidup dengan pola sehat ya. Gitu. Termasuk kita yang, apalagi kita maksudnya yang tadi ya, yang udah punya riwayat ya dok ya, keluarga. Berarti si cerdik ini tuh harus benar-benar diterapin ya dok ya, gitu. Nah, kalau untuk ini dok, kan kadang kita suka di masyarakat itu suka ada beredar pemahaman yang beda ya dok ya tentang hipertensi gitu. Ada yang salah, mitos, stigma. Nah, ada nggak sih dok yang bisa diluruskan atau apa gitu?
Ada, bahkan banyak ya mungkin. iya. Kadang saya juga suka meriksa pasien, terus pasien suka nanya, dok, ini emang saya nggak apa-apa ya? Katanya kalau minum obat terus-terusan justru bikin lambungnya jadi rusak, atau bikin ginjalnya jadi rusak gitu. Nah itu memang tugas kami untuk menjelaskan. Justru kata saya tuh, Bu, Pak, kalau ibu dan bapak tidak konsumsi obat darah tinggi, itu justru malahan bisa bikin jadi gagal ginjal, bisa jadi serangan jantung, bisa jadi kalau misalnya memang gagalnya di otak itu bisa jadi stroke gitu. Makanya kita harus mencegah itu, ya karena silent killer itu tiba-tiba ketahuan udah serangan jantung. Ketahuan udah stroke. Nah itu kan karena memang nggak ngeh gitu kan kitanya. Jadi itu semua tuh mitos gitu. Yang penting kitanya juga kan gagal ginjal lah misalnya gitu. Itu bukan hanya penyebabnya karena minum obat aja kan, tapi bisa aja juga kita kurang minum air putih, kan itu ngaruh. Sekarang susah ya, Susah minum aja. Minum aja teh manis ya tuh, sirup ya dok ya, itu susah. Nah itu susah, makanya kitanya harus benar-benar pintar-pintar milih makanan minuman juga gitu kan. Nah dari situ makanya kita harus bisa menjelaskan kan bahwa memang itu hanya mitos gitu. Justru malah kalau tidak minum obat itu bisa jadi gagal ginjal. Malah fatal ya, lebih fatal gitu akibatnya ya. Betul. Ada lagi gak dok kira-kira? Oh iya, katanya nih garamnya yang diganti. Oh garamnya. Nah kan sekarang itu lagi beredar tuh apa garam yang pink tuh Himalaya pink, sea salt gitu ya. Sea salt, nah itu sebenarnya sama aja. Mungkin karena kan kita sebenarnya yang bikin hipertensi itu ada kadar konsumsi garamnya. Untuk garam itu kalau yang hipertensi dibatasi tidak boleh lebih dari 5 gram. 5 gram. Tuh. Itu segimana dok? Biar lebih gampang, 1 sendok teh atau kurang lebih lah ya segitu. Sehari ya dok? Sehari. Terus kalau misalnya ke natriumin itu tidak boleh lebih dari 2 gram gitu. Jadi ya kalau misalnya ngerasa kita butuh garam, kita misalkan ada ya yang seneng asin-asin gitu kan. Terus, ini mah diganti pakai Himalaya, katanya lebih sehat gitu kan. Itu padahal sebenarnya tetap aja kalau kita dikonsumsinya dengan kadar yang tinggi, maksudnya dengan konsumsi yang banyak, ya tetap aja bikin hipertensi. Apalagi jajanan sekarang ya dok ya, kayaknya ciki, micin, itu berarti sangat ngaruh ya dok ya. Makanya banget. Ada kemungkinan malah yang hipertensi anak-anak sekarang anak-anak masih muda, remaja gitu udah pada hipertensi ya dok ya. Bahkan kebanyakan udah bukan orang tua lagi ya. Mungkin kalau zamannya dulu kita kecil nih, yang banyak mengidap hipertensi kan udah usia 50 gitu kan. Sekarang tuh udah bahkan yang usia 25 aja tuh udah hipertensi gitu ya, karena memang pola hidup yang salah itu. Iya, berarti asupan makanan tuh ngaruh banget ya dok ya? Ngaruh banget. Nah, bahkan maksudnya kita tuh karena hipertensi itu ya tadi ya zaman kita itu yang kena hipertensi rata-rata orang yang udah sepuh. Makanya sekarang tuh kita ngerasanya ya enggak mungkin juga orang tua masih sehat, masih muda kok gitu kan ya dok ya. Jadi makanya makin jarang ngecek kesehatan gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya badan bagusnya memang sebulan sekali kita ditensi. Beda dengan kita mau general check up ya. Kalau general check up sih memang disarankan walaupun kita nggak ada keluhan, nggak ada apa kan memang setahun sekali bagusnya kan. Tapi ya untuk cuman tekanan darah mah kadang beli sendiri juga di rumah kan udah banyak kan. Digital ya dok ya. Ada yang digital. Yang penting mempergunakan alatnya benar saja. Karena kan itu dikasih tahu kan ada titik di mana coba harus dok boleh dikasih tahu dok tips langkah-langkah yang benar, misalnya ada kayak saya sendiri juga kan suka sering di rumah. Kira-kira biar ngukurnya tepat gimana dok? Ya yang penting kan dia ada di atas ini tuh garis lipatan tangan kita. Terus nanti kan di si mansetnya itu nih yang kalau digulung ke tangannya itu kan ada tanda panahnya. Ikutin aja itunya tanda panahnya, mungkin harus dipas di tengah-tengah sininya aja gitu. Habis itu kan nanti bisa neken sendiri. Jangan berbicara, kitanya juga harus duduk tenang, yaitu dengan tidak boleh habis minum kopi, habis jalan jauh atau misal habis lari
nggak boleh habis minum alkohol juga. Jadi memang harus benar-benar tenang, baru kita bisa yakin kalau itu hasilnya akurat. Oh, berarti kalau habis kita lari jalan kepanasan langsung dicek itu udah pasti tinggi ya? Tinggi itu, karena kan kompensasi tubuh kita kan itu. Gitu. Karena kan memang lagi aktivitas yang berlebih, pasti kan kompensasi tubuh kita juga akan jantungnya memacu lebih kencang. Makanya suka kalau habis lari kan berdebar kan. Iya. Nah, itu memang normalnya seperti itu. Oh, jadi kalau bisa ya tadi istirahat, tunggu tenang dulu. Tunggu tenang dulu. Ya. Lagi udah Duduk santai. yang santai ya, baru kita cek. Kita cek biar hasilnya akurat ya, Dok. Betul. Kalau udah diagnosa awalnya akurat, insya Allah penanganannya jadi lebih tepat ya, lebih terarah. Nah, soal penanganan nih, Dok, kalau untuk di puskesmas sendiri, nah tadi kan udah ada cerdik ya. Nah, selain itu ada nggak, Dok, penanganan dari khususnya puskesmas gitu ya ataupun pemerintah terkait hipertensi ini nih gitu? Paling apa ya, mungkin dari PTM, jadi kita turun ke lapangan gitu kan. Terus kalau misalnya memang yang sudah dicurigai khawatir nih kita ya, karena tensinya tinggi banget gitu kan, kita ya pasti kasih obat hanya 10 hari dan diusahakan harus kontrol gitu. Jadi biar kitanya ke follow up gitu kan, karena 10 hari itu 10 hari kita membatasi sih, kalau saya pribadi sih ya gitu. Teman-teman yang lain juga mengikuti sih gitu. Kalau di puskesmas kita memang kita ngasih 10 hari, biar tujuannya sih bukan pelit-pelit obat ya. Cuman memang biar kita nge-follow up. Karena kan kita nggak mungkin nih dengan angka, kebetulan nih di Pondok Salam sendiri hipertensi itu memang menjadi penyakit primadona paling tinggi. paling tinggi. Betul. Dari 10 besar penyakit berarti Dari nomor 1 itu. Nomor 1 itu hipertensi. Makanya biar kita tetap ke follow up pasien, kita kasih 10 hari. Jadi biar pasiennya pas ibu bapak kalau obat sadinten deui uih di ka dieu wajib kontrol gitu. Jadi selalu Biar kita terpantau ya, Dok, biar ya. terpantau. Nanti kalau misalnya memang tensinya udah bagus, kan itu hipertensi itu memang minum obat seumur hidup ya. Oh, seumur hidup dan tiap hari itu, Dan Dok? tiap hari. Cuman nanti kita memang memantau kalau pasiennya sudah tidak ada gejala, dia sudah tensinya sudah lama terkontrol, bagus terus, nanti kita turunkan sedikit-sedikit dosis obat. Dosis obatnya. Betul. Nah, berarti yang sering salah itu anggapannya karena hipertensi ini tuh kan penyakit, kalau udah turun mah Nggak, nggak udah diminum enak. obatnya itu tuh sering mas kayaknya banyak juga. Iya, itu Kadang banyak banget. bosen ya, Doknya, sampai ada jenuh gitu kita harus minum Harus obat minum itu obat. ya. Betul. Dan itu memang kebanyakan yang pulang lagi ke kita dengan tensi 190, 200, itu pasti saya bilang, ibu terakhir minum obat kapan? Bapak terakhir minum obat kapan? Pasti udah saya nanya gitu. Karena memang ujungnya ternyata memang iya Dok, udah kamari teh teu karawasna naon. Kemarin tuh nggak kerasa apa-apa, dan di tensi di kader misalnya gitu kan, lagi ada kader, lagi ada pemeriksaan apa, ikuti tensi tuh bagus. Jadi dia ngelos aja nggak minum obat, ngerasa udah sehat. Tiba-tiba datang langsung 200, langsung 190. Ya itulah makanya. Serem ya, Dok. Ya, pokoknya tetap harus minum gitu. Tapi Dok nanti ginjalnya ya itu saya jelaskan lagi bahwa itu memang tidak berpengaruh. Justru malah kalau tidak minum akan berpengaruh. Iya benar ya. Nah itu berarti kalau hipertensi itu harus setiap hari minum obat. Nanti biar dari fasilitas kesehatannya atau tenaga medisnya yang nentuin ya, Dok ya, kapan harus diturunkan dosis, kayak gitu. Nah jangan sesuai aturan sendiri ya. Nggak boleh. Kalau sekarang tuh netizen banyak yang ini, Dok, googling sendiri gitu ya, itu malah kadang lebih membahayakan ya, Dok ya. Membahayakan. Tapi sebenarnya googling itu kalau kita bisa menempatkan posisi pemikiran dan fungsinya dengan benar sih nggak masalah. Gitu. Tapi kan kadang kita membaca pengalaman orang yang itu semua itu tidak sama dengan kita, tapi diterapkan ke kita. Nah itu salahnya gitu. Padahal untuk obat sendiri itu berat badan, usia kayak gitu ngaruh ya, Dok ya. Nggak bisa obat saya sama obat dokter sama gitu ya. Gitu. Tidak menjamin itu gitu. Mungkin yang saya mau obatnya merek A, mungkin yang teteh mah merek B gitu kan. Padahal sama-sama fungsinya mau untuk darah tinggi gitu. Dosisnya ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau untuk ada gak, Dok, tipsnya nih, Dok, biar kita biar hidup sehat dan jangan sampai kena hipertensi lah, apalagi di masih usia muda, usia produktif nih, apalagi biar gak
ya itulah silent killer itu ya dok ya. Saya juga jadi takut nih. Siapa tahu saya juga Jadi takut ya? Iya gitu. Ya itu, kita balik lagi lakukan yang cerdik itu deh. Sebenarnya cerdik itu udah cukup. Cerdik itu sudah cukup ya. Karena kan dicek setiap bulan, olahraga, istirahatnya cukup, stresnya. Semua orang pasti punya pikiran, yang penting jangan manteng. Aku bilang suka kayak gitu kan. Maksudnya manteng tuh Manteng itu apa dok? jangan dipikirin banget, kan itu yang mengganggu kan. Overthinking ya dok kalau Overthinking, sekarang betul, ya. bahasa sekarang itu. Daripada overthinking, mending ke puskesmas aja dikonsulin sama dokternya ya dok ya. Diceritain masalahnya Diceritain apa. masalahnya. Bersedia untuk menerima curhat berarti ya dok ya. Kalau tidak ada pasien, kalau pasiennya sedikit nggak masalah. Ini udah ngantri ya. Ngantri kan, yang ada nanti ini kenapa dokter lama banget pasiennya, kan itu bahaya ya. Iya, malah disangkanya gimana lagi pelayanannya ya. Ya boleh lah nanti daripada aduh saya kenapa hipertensi Konsulin atau apa, saja. mending dikonsulin langsung Ke puskesmas ahlinya, Dok. aja atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, biar ya kita sharing-sharing, kadang kan tidak semuanya informasi itu benar ya. Iya. Jadi kita juga harus bisa saring-saring mana yang benar, mana yang enggak gitu. Nah itu. Nah kalau ada gak dok pesan-pesan nih buat teman-teman healthies semua ya, sebutan nih udah ada sebutannya buat healthies teman-teman semua. healthies. Iya, teman-teman Oke. healthies semua nih biar nggak hipertensi. Pesannya paling buat teman-teman semua itu untuk yang memang bukan belum lah ya, jangan ya, Iya, harusnya amit-amit gitu. Itu tetap kita harus meng-cross check, jadi memang harus lakukan cerdik itu, tetap harus cek tekanan darah, bagusnya setiap bulan, tetap olahraga, ringan-ringan saja, tidak perlu harus nge-gym atau apa. Terus juga istirahat yang cukup, kelola stres, diet, makanan yang bagus, yang sehat. Terus juga enyahkan atau jauhkan asap rokok gitu, tetap lakukan itu. Dan untuk nih pasien-pasien yang memang sudah mengidap hipertensi, jangan pernah takut untuk minum obat. Jangan pernah takut Ya, untuk minum. jangan kalau dengar mitos atau apa, Iya. jangan katanya, Iya. mendingan langsung cross check aja. Iya, langsung Konsulin tanyain aja, iya, ke siapapun itu. Kalau misalnya memang punya konsulan dokter di rumah sakit, tanyakan ke dokter di rumah sakit. Atau misalnya ke puskesmas, ya tanyakan ke dokter puskesmasnya. Biar semuanya jelas, bukan katanya, Iya, sekarang- cenah. Oh, orang tuh sekarang terlalu gampang dengar katanya. Iya, nah itu, pokoknya jangan terpengaruh. Ya, pasti kita akan sharing kok. Iya, nah gitu kurang lebih. Nah ini dia dokter yang udah ngasih info banyak ya dok ya. Makasih banyak ya dok. Sama-sama. Udah sharing-sharing di sini. Nanti kapan-kapan main lagi dok kesini dok. Oke, siap. Perasaan sering main deh. Maksudnya ke podcastnya dok. Kalau ke dinasnya pasti sering ya dok ya. Nah ke podcastnya dok. Nah itu dia teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi untuk dokter Nia Nurdini Sama-sama. udah hadir di sini. Nah buat teman-teman healthies jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channelnya Dinas Kesehatan. Besok kita bakal bahas apa lagi? Nah, tungguin aja di Tungguin channelnya. Nah, pokoknya jangan lupa juga follow Instagramnya di Dinkes_Purwakarta. Nah, ada TikTok juga dengan ID yang sama. Nah, terima kasih untuk episode kali ini. Saya tutup ya dok. Oke. Izin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.